siang, saya Niko Briman Sianipar, Prodi PJKR Stambuk 2021 dengan NIM 62131111064. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang materi dari ilmu gizi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari ilmu gizi. Pengertian dari ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang makanan yang kita makan dengan kondisi tubuh atau kesehatan tubuh. Berikutnya, gizi terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat dibagi dalam 3 jenis, ada monosakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Contoh dari karbohidrat adalah bahan makanan yang berbentuk tepung seperti beras, sagu, roti, dan juga jagung. Baik, lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada protein. Protein berfungsi sebagai zat pengatur dan zat pembangun pada tubuh kita. Protein terbagi dalam 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Contoh dari protein hewani adalah daging dan juga telur. Dan contoh dari protein nabati seperti tahu, tempe, dan juga kacang kedelai. Berikutnya kita masuk pada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber cadangan energi pada tubuh kita. Lemak dibagi dalam 2 jenis, ada lemak jenuh dan ada lemak yang tak jenuh. Contoh dari lemak seperti alpukat dan juga daging dan minyak kelapa. Baik, selanjutnya masuk ke vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pengelola kesehatan tubuh dan juga meningkatkan kesehatan dan reproduksi pada tubuh kita. Contoh dari vitamin terbagi dalam 2, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Contoh vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C. Dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, dan K. Contohnya itu pada buah-buahan seperti jeruk. Dan juga kita masuk pada mineral. Mineral itu berupa NaCl, kalsium, dan juga kalium. Contohnya itu seperti garam dapur. Selanjutnya kita masuk pada air. Air berfungsi sebagai zat-zat pembawa makanan dan juga air juga berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu proses pencernaan. Proses pencernaan adalah di mana makanan yang kita makan dipecahkan dan dipersiapkan untuk dapat diserap oleh tubuh kita. Yang organ-organ yang berkontribusi dalam sistem pencernaan seperti mulut berfungsi sebagai mengunyah atau mengelola makanan menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai membawa makanan menuju pada lambung. Yang ketiga, ada lambung berfungsi sebagai pemecah
jaringan serat pada makanan dan juga membunuh bakteri-bakteri. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus berfungsi sebagai menyerap nutrisi dari makanan-makanan yang kita makan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berfungsi sebagai menyerap cairan yang tidak bisa diekstrak oleh usus kecil, sehingga akhirnya nanti menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan membahas pengertian dari dehidrasi. Dehidrasi adalah di mana terjadinya lebih banyak pengeluaran cairan daripada pemasukan cairan di dalam tubuh kita. Penyebab dari dehidrasi ialah kekurangan cairan dan juga bisa juga faktor dari cuaca. Baik, sekarang kita lanjut pada sistem energi. Sistem energi itu terbagi 3. Ada sistem energi ATP-CP yang contoh olahraganya itu bersifat cepat. Contohnya seperti lari sprint 100 meter. Yang kedua, ada sistem anaerob laktat, yaitu olahraga yang menggunakan sistem energi ini contohnya mempunyai daya ledak seperti sepak bola dan juga hoki. Yang ketiga, aerob mitokondria. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa itu IMT dan apa itu BMR. IMT adalah indeks massa tubuh, salah satu cara kita untuk mencari kesetimbangan energi. Yang kedua ada BMR. BMR adalah basal metabolic rate, kebutuhan minimal energi untuk melakukan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Rumus mencari IMT adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Jadi dalam kategori kurus itu berada di bawah 18,5, di atas 18,5 sampai dengan 25 dikatakan status gizi normal, dan di atas 25 sampai 27 dikatakan gemuk, dan di atas 27 dikatakan obesitas. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi ilmu gizi. Lebih kurangnya dan dari kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Selamat siang.